Shalom, perkenalkan nama saya Wania Prida Siombing dengan NPM 1901010121. Di sini saya akan membahas mengenai ringkasan pembelajaran membaca di kelas tinggi. Yang pertama, pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Yang kedua, adapun jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan. Membaca nyaring ini adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui cara membaca yang benar, baik itu dari pengucapan kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan sesuai dengan ujaran pembicaraan yang hidup. Yang B, membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati hanya mempergunakan ingatan visual atau visual memory. Dalam hal ini yang aktif adalah mata, pandangan, penglihatan dan ingatan, dan juga turut aktif auditory memory atau ingatan pendengaran, dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Adapun menurut Tarigan, membaca dalam hati dibagi atas. Yang pertama, membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca ekstensif ini terbagi atas membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Dan yang kedua, membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Menurut Tarigan, yang termaksud dalam membaca intensif antara lain membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Baiklah, kita masuk ke tahap membaca. Menurut Adibin, proses pembelajaran membaca secara garis besar harus terdiri atas 3 tahapan, yaitu tahapan prabaca, tahapan membaca, dan tahapan pasca baca. Ketiga tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan atau kegiatan prabaca. Kegiatan prabaca ini adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca ini, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan mata yang berhubungan dengan teks bacaan. Skema itu sendiri yaitu latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa tentang informasi atau konsep tentang sesuatu. Skema menggambarkan sekelompok konsep yang tersusun dalam diri seseorang yang dihubungkan dengan objek, tempat-tempat, tindakan, atau suatu peristiwa. Yang kedua, kegiatan membaca. Setelah kegiatan prabaca, maka selanjutnya dilaksanakan kegiatan inti pembelajaran membaca. Tahapan ini sering disebut tahapan membaca. Pada tahap ini, banyak sekali variasi yang dapat dilakukan guru sejalan dengan strategi baca yang dipilih guru atau siswa. Penentuan kegiatan pada tahap ini akan sangat bergantung pada metode pembelajaran membaca yang dipilih. Yang ketiga, kegiatan pasca baca. Kegiatan pasca baca merupakan tahapan pembelajaran membaca yang bertujuan untuk menguji kemampuan membaca sekaligus memantapkan kemampuan membaca para siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pasca baca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skema sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Kita masuk keempat, yaitu metode membaca. Metode itu sendiri adalah suatu kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode lebih bersifat prosedural dan sistematik karena tujuannya itu untuk mempermudah pengerjaan suatu kerjaan. Ada beberapa metode dalam pembelajaran membaca menurut Adi bin Yunus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode turnamen membaca. Metode turnamen baca merupakan metode yang menekankan usaha siswa memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Yang kedua, metode jigsaw membaca. Pembelajaran membaca jigsaw membaca adalah
salah satu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Kegiatan belajar jigsaw ini menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Yang ketiga, metode Cooperative Integrated Reading and Composition atau CRRC. Metode CRRC pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan sekaligus membina kemampuan menulis reproduksi atas bahan bacaan yang telah dibaca siswa. Pembelajaran membaca dengan metode ini terdiri atas 3 unsur penting, yakni kegiatan-kegiatan terkait, pengajaran langsung, pelajaran memahami bacaan, dan seni berbahasa menulis terpadu. Dan metode yang keempat yaitu metode scaffold reading. Scaffold reading pada dasarnya merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap. Yang kelima, metode grup investigasi. Metode grup investigasi sangat tepat digunakan dalam kegiatan membaca ekstensif. Dalam hal ini, siswa melakukan investigasi terhadap berbagai macam wacana guna menemukan hubungan antara wacana tersebut. Tujuan akhirnya adalah siswa mampu membuat laporan membaca yang bersumber dari berbagai sumber bacaan sebagai wujud pemahaman siswa terhadap bahan bacaan yang telah dibaca. Dan selanjutnya metode skema kritis. Metode membaca ini sangat cocok diajarkan untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis. Kita masuk ke strategi pembelajaran membaca. Menurut Nurik kelas 2012 ada beberapa strategi dalam pembelajaran menyimak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA Direct Reading Activities. Penggunaan strategi KML adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstensif. Kita masuk ke strategi yang kedua, yaitu strategi SQ3R, yaitu Survey, Question, Read, Recite, and Review. Tujuan penggunaan strategi ini untuk membentuk kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya peramalan berkenaan dengan isi bacaan, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis dan komprehensif. Dan yang ketiga, strategi membaca tanya jawab atau MTJ atau Request, Reading, and Question. Strategi ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan, pengambilan kesimpulan isi bacaan, dan peramalan lanjut berkenaan dengan isi bacaan. Yang keempat, strategi membaca dan berpikir secara langsung atau MBL atau DRTA, yaitu Direct Reading Thinking Activities. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melatih siswa agar berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara serius. Yang kelima, strategi penghubung pertanyaan jawaban atau PPJ atau QAR, Question Answer Relationship. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan berbagai bidang. Yang keenam, strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan atau PPIB atau GMA, Group Mapping Activities. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagan, mengelompokkan, memetakan isi bacaan, misalnya bacaan cerita, dan memetakan isi bacaan secara umum. Baiklah, kita masuk ke pendekatan pembelajaran membaca. Sebelumnya kita harus mengetahui arti pendekatan. Pendekatan adalah suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode suatu pengajaran dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Di sini ada beberapa pendekatan dalam pembelajaran membaca.
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, pendekatan integratif. Pembelajaran yang menyajikan atau yang dilakukan secara terpadu, yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, atau menulis. Yang ketiga, pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif ini diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca. Yang keempat, pendekatan whole language. Whole language adalah suatu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah, di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Hal ini diajarkan secara terpadu. Yang kelima, pendekatan belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugasnya. Yang keenam, pendekatan tujuan. Pendekatan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan, dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang bagaimana yang akan diterapkan. Yang ketujuh, pendekatan struktural. Pendekatan yang menekankan pada pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting, jelas, dan bahwa aspek kognitif bahasa diutamakan di sini. Dengan pendekatan ini, siswa akan menjadi cermat dalam menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Yang selanjutnya, pendekatan kontekstual atau CTL. Pendekatan ini mempunyai konsep guru menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media pembelajaran di kelas. Baiklah, sekian pemaparan saya mengenai ringkasan materi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.